Apakah kamu bangun dalam keadaan lelah meskipun sudah tidur semalaman? Apakah kamu merasa lemas dan tidak termotivasi? Mungkin bukan karena ada yang salah dengan yang kamu lakukan, mungkin saja itu karena testosteronmu. Jadi, apa sebenarnya testosteron itu? Tenang saja, kita tidak akan membahas ini terlalu lama. Hormon ini diproduksi tubuh, terutama di organ seksual dan kelenjar adrenal, dimiliki semua orang. Pria biasanya punya lebih banyak dan pengaruhnya lebih besar dari yang dikira. Otot, tulang, energi, suasana hati, dan gairah seks saat pubertas. Inilah yang sebenarnya memicu perubahan besar. Suara yang lebih dalam, lebih banyak rambut di tubuh, lebih kuat, dan jauh lebih tertarik pada manusia lain. Tapi testosteron tidak hanya penting saat kamu berusia 15 tahun. Hormon ini terus bekerja diam-diam di latar belakang sepanjang hidup dewasa kamu. Dan itulah sebabnya, ketika kadarnya turun terlalu rendah, kamu tidak hanya merasa sedikit aneh, tapi bisa merasa seperti orang yang benar-benar berbeda. Tapi bagaimana dengan testosteron rendah? Ketika kadar T kamu turun terlalu rendah, ini tidak hanya memengaruhi satu area, tapi bisa mengacaukan energi, suasana hati, dan gairah seks kamu secara bersamaan. Setiap tubuh itu berbeda dan biasanya akan berkembang di tahap yang berbeda-beda. Kadar testosteron sangat sensitif sehingga beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa kadarnya bisa lebih rendah atau lebih tinggi, tergantung pada waktu dalam sehari. Penelitian menunjukkan puncak testosteron harian antara pukul 7.30 pagi. Sekitar 2 dari 100 pria dewasa atau 2,1% mengalami kekurangan testosteron. Angkanya adalah 1% atau setiap 1 pria dari 100 untuk pria muda, dan itu naik menjadi 8% pada usia di atas 50 tahun. Jadi ketika Anda mencapai usia 80 tahun, angkanya benar-benar melonjak hingga sekitar 50%. Anda mungkin berpikir kadar testosteron rendah itu jarang terjadi, tapi sebenarnya jauh lebih umum daripada yang orang mau akui. Tidak ada yang namanya konsensus mutlak tentang apa yang dianggap sebagai kadar testosteron rendah, yang juga dikenal sebagai hipogonadisme. Dan itu karena tubuh setiap orang bisa sangat berbeda. Untuk pria dewasa sehat, testosteron rendah di bawah 300 nanogram per desiliter, sedangkan idealnya 450-600. Testosteron rendah sering tampak seperti masalah sehari-hari lain sehingga mudah terabaikan. Gejala yang tidak disadari muncul seperti aktivitas sehari-hari, bukan seperti lampu peringatan. Gejala testosteron dapat muncul sejak masa kanak-kanak, bahkan sebelum pubertas, seperti pertumbuhan terhambat. Lengan dan kaki Anda bisa terus memanjang hingga tampak tidak seimbang. Anda juga dapat mengalami pertumbuhan rambut kemaluan, penis, dan testis yang terhambat. Tanda lain yang terlihat adalah suara tidak menjadi lebih berat saat pubertas tiba. Selain itu, kekuatan dan daya tahan tubuh bisa tertinggal dibandingkan dengan teman sebaya. Gejala ini biasanya berlanjut dan memburuk saat Anda dewasa. Anda akan mengalami penurunan gairah seks, disfungsi ereksi, jumlah sperma rendah, dan penyusutan testis, sehingga perilaku seksual menjadi sulit dan tidak diinginkan. Anda juga akan mengalami penurunan massa otot, penurunan kepadatan tulang, penurunan kekuatan, dan penurunan daya tahan. Apa yang Anda kurang di semua itu, setidaknya akan tergantikan dengan kenaikan berat badan. Peningkatan jaringan payudara disertai minimnya rambut ketiak dan kemaluan, kadang muncul hot flashes. Namun, bukan hanya efek fisik yang Anda hadapi. Efek paling berbahaya adalah depresi yang menyebabkan kurang energi, motivasi, bahkan tujuan hidup. Hal ini, ditambah dengan kesulitan berkonsentrasi dalam mengingat, akan membuat menyelesaikan tugas-tugas sederhana pun menjadi jauh lebih sulit. Jika Anda telah mengalami sebagian besar atau semua hal ini, maka kami sarankan Anda benar-benar memperhatikan, dan bahkan jika Anda belum mengalaminya, Anda tetap harus mendengarkan dengan seksama. Anda tidak pernah tahu kapan hal ini bisa mulai memengaruhi Anda. Jika itu saja sudah buruk, biasanya tidak berhenti. Testosteron rendah tidak hanya membuat lelah, tapi juga menciptakan lingkaran setan yang perlahan menghancurkan semangat. Biasanya berawal dari hal-hal kecil. Anda akan merasa lebih lelah dari biasanya, sehingga Anda akan berhenti berolahraga sebanyak biasanya, atau Anda akan berhenti bergerak. Umumnya, ini menyebabkan otot hilang, berat badan naik, hormon terganggu, tubuh makin berat dan lemah, mudah lelah, serta tidur memburuk. Dan ketika tidur semakin buruk, kadar testosteron cenderung turun lebih jauh,
Lalu suasana hati Anda jadi terganggu, Anda merasa tidak termotivasi, Anda merasa linglung. Anda mulai berpikir, ada apa dengan saya? Itu berubah menjadi stres, lalu stres semakin memperburuk keadaan. Dan inilah bagian terburuknya. Begitu libido Anda menurun, kepercayaan diri Anda biasanya ikut turun. Hubungan bisa menjadi tegang, kecemasan meningkat, tidur kembali memburuk, energi Anda kembali menurun, dan siklus ini terus berulang. Mengapa sebagian orang punya testosteron lebih rendah? Sebelum bahas penyebabnya, mari kita buat lebih personal. Testosteron rendah tidak memengaruhi semua orang sama. Jika Anda termasuk kelompok rentan, perlu lebih waspada. Apakah Anda di zona bahaya? Jika Anda seorang pria yang memasuki usia 30-an, kemungkinan mulai meningkat. Testosteron secara alami menurun seiring bertambahnya usia. Dan bagi banyak pria, penurunan itu bahkan dimulai lebih awal dari yang mereka perkirakan. Jika Anda kelebihan berat badan atau memiliki lemak perut berlebih, risiko Anda meningkat drastis. Jaringan lemak dapat mengubah cara hormon Anda bekerja, dan hal itu bisa menurunkan kadar testosteron seiring waktu. Jika Anda terus-menerus stres, tidur Anda buruk, atau Anda merasa otak Anda bekerja setengah-setengah sepanjang waktu, itu juga berpengaruh. Dan jika Anda menderita sleep apnea, tubuh Anda mungkin benar-benar kehilangan siklus pemulihan yang dibutuhkan untuk menjaga kadar testosteron tetap stabil. Diabetes tipe 2 pradiabetes atau masalah metabolisme lain membuat Anda lebih berisiko mengalami masalah testosteron, bahkan di usia muda. Jika Anda merasa ini tentang Anda, lanjutkan mendengarkan. Selanjutnya akan dijelaskan mengapa hal ini bisa terjadi diam-diam dan apa penyebabnya. Beberapa penyebabnya ringan, namun ada yang perlu segera diperiksakan ke tenaga kesehatan. Kita juga akan membahas penurunan testosteron alami seiring usia. Salah satu alasan kadar testosteron rendah adalah kondisi genetik Klinefelter, di mana pria lahir dengan kromosom X tambahan. Mengingat bahwa kromosom Anda memiliki pengaruh besar terhadap produksi hormon Anda, ini adalah salah satu penyebab yang cukup umum dan juga salah satu alasan yang kurang berbahaya. Hipogonadisme terbagi menjadi primer dan sekunder. Primer berhubungan langsung dengan testis. Sekunder terkait kelenjar pituitari atau hipotalamus di otak. Penyebab primer adalah anorkea, yaitu testis tidak ada sejak lahir. Kriptorkidisme adalah testis tidak turun, sedangkan hipoplasia sel Leydig membuat sel Leydig di testis tidak berkembang dan menghambat produksi testosteron. Kamu juga bisa mengalami hipogonadisme karena testismu rusak. Penyakit ginjal, hati kronis, serta gangguan tiroid dan kelenjar juga sering menyebabkan hormon kacau. Gaya hidup seperti konsumsi alkohol berlebihan dapat menurunkan testosteron. Sleep apnea obstruktif juga bisa mengganggu kadar testosteron. Dan jika kamu benar-benar kurang beruntung, penyebabnya bisa jadi karena menderita Human Immunodeficiency Virus atau Acquired Immunodeficiency Syndrome, yang keduanya bisa sangat merusak kadar testosteronmu. Jika sudah di tahap akhir penyakit itu, kadar testosteron rendah bukan hal utama yang dikhawatirkan. Studi menunjukkan 30% pria kelebihan berat badan punya testosteron rendah, sedangkan hanya 6,4% pada pria dengan berat badan normal. Pada penderita diabetes, 24,5% pria memiliki testosteron rendah, sedangkan pada yang tidak diabetes hanya 12,6%. Jika itu adalah sesuatu yang kebetulan Anda alami, jangan meremehkan diri sendiri. Ini hanyalah masalah medis lain, dan bukan sesuatu yang benar-benar mencerminkan seberapa laki-laki diri Anda. Tidak peduli apa yang dikatakan para pria influencer yang terlalu diedit di TikTok. Setelah usia 30 tahun, beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa kadar testosteron Anda akan mulai berkurang sebesar 2% setiap tahunnya. Anda mungkin berpikir, itu terdengar menyedihkan, tapi apakah benar-benar berbahaya? Jawabannya, bisa berbahaya dalam jangka panjang. Testosteron rendah tak hanya memengaruhi suasana hati dan gairah seks, tapi juga daya tahan tubuh. Testosteron menjaga kepadatan tulang. Jika kadarnya lama rendah, tulang bisa perlahan melemah. Itu berarti cedera yang biasanya bisa Anda atasi, seperti terjatuh, salah langkah, atau kecelakaan kecil bisa berubah menjadi patah tulang yang butuh waktu lama untuk sembuh. Ini juga memengaruhi massa otot yang penting bukan hanya untuk penampilan. Otot kuat menjaga stabilitas, melindungi sendi, dan mendukung pergerakan tubuh. Otot yang berkurang dapat menyebabkan postur buruk, lebih banyak nyeri, dan tubuh terasa lebih tua dari usia sebenarnya. Namun,
Saat testosteron rendah membuat energi dan motivasi hilang, Anda cenderung berhenti melakukan hal yang menjaga kesehatan Anda. Jadi, testosteron rendah tidak selalu darurat antara hidup dan mati. Jika dibiarkan, ini bisa menurunkan energi, kesehatan, dan kualitas hidup perlahan. Jadi, jika Anda khawatir bahwa Anda mengalami kasus hipogonadisme yang sebenarnya, hal terbaik yang bisa Anda lakukan adalah membuat janji dengan dokter Anda dan meminta tes. Pertama, dokter akan memeriksa area yang dipengaruhi kadar testosteron rendah, seperti distribusi rambut, ukuran testis, bentuk tubuh, dan ukuran payudara. Apakah Anda punya riwayat patah tulang akibat tulang lemah? Dokter akan banyak bertanya tentang riwayat Anda untuk memastikan apakah benar Anda punya testosteron rendah dan penyebabnya. Dan kemudian mereka akan mengambil sampel darah atau mungkin juga sampel sperma untuk diuji. Dan jika Anda kebetulan cukup mapan secara finansial dan sangat khawatir tentang kadar testosteron Anda dapat membayar tes kromatografi gas, cair, atau spektrometri massa. Namun, kemungkinan besar Anda akan menjalani tes testosteron total untuk mengukur kadar testosteron dalam darah dan protein. Tes yang lebih jarang meliputi tes hormon luteinizing, prolaktin darah, atau hemoglobin. Dalam kasus ekstrem, Anda mungkin harus magnetic resonance, imaging kelenjar pituitari, tes kepadatan tulang, atau tes Cryo-type untuk memeriksa kromosom. Jika ternyata kadar testosteron rendah Anda disebabkan oleh salah satu masalah kesehatan serius yang sudah kami sebutkan sebelumnya, dokter akan fokus menangani masalah tersebut terlebih dahulu sebelum mengobati gejala testosteron itu sendiri. Namun, jika hasil tes Anda menunjukkan kadar testosteron rendah dan bukan disebabkan oleh sesuatu yang mengancam jiwa, dokter mungkin akan meresepkan terapi penggantian testosteron atau terapi penggantian testosteron, dan itu bisa berbentuk berbagai macam cara. Dalam praktiknya, ini termasuk suntikan testosteron yang sebagian besar disuntikkan ke bokong Anda, atau plester seperti yang digunakan orang-orang yang mencoba berhenti merokok. Gunakan gel topikal yang bisa dioleskan ke kulit Anda atau di dalam lubang hidung, atau bahkan pelet yang ditempatkan di bawah kulit Anda yang akan melepaskan hormon tersebut. Sama seperti intrauterine device, semua metode ini juga dipakai oleh transgender yang menjalani terapi hormon maskulinisasi. Namun, ada masalah di sini. Soal testosteron tak selalu seperti yang tampak. Kita telah membahas manfaat dan risiko hipogonadisme. Ini pasti berarti semakin banyak testosteron yang Anda miliki, semakin baik, bukan? Hal ini bahkan telah memunculkan tren di kalangan komunitas online pria muda yang disebut T-maxing. Sebagian besar masalah ini muncul dari citra tubuh pria akibat iklan. Menurut sebuah studi di 75 wilayah berbeda, paparan iklan testosteron secara konsisten meningkatkan jumlah pria yang mendaftar untuk tes kadar testosteron. Dan itulah mengapa beberapa dari orang yang sama kemudian beralih ke suplemen atau bahkan terapi penggantian testosteron, tetapi itu akan menyebabkan perubahan pada tubuh Anda jika menjalani terapi penggantian testosteron. Jika Anda tidak secara klinis menderita kadar testosteron rendah, terapi ini justru bisa menekan kemampuan tubuh Anda untuk memproduksi testosteron secara alami. Hal ini tidak hanya berisiko menyebabkan setiap masalah kesehatan yang sudah kita bahas, tetapi juga dapat memperlambat produksi sperma Anda. Pada beberapa orang, produksi testosteron normal dapat pulih seiring waktu. Namun jika Anda sudah menjalani terapi penggantian testosteron dalam jangka waktu yang lama, ada kemungkinan besar Anda mungkin tidak akan pernah bisa kembali sepenuhnya alami lagi. Risiko terapi testosteron dapat memengaruhi kepercayaan diri Anda, seperti jerawat, masalah kulit, dan kebotakan dini. Jumlah sel darah merah tinggi juga berisiko komplikasi di masa depan. Jika dokter terpercaya belum mendiagnosis Anda hipogonadisme, bukan Joe Rogan atau Andrew Tate, maka pilihlah cara yang membosankan tapi efektif. Pola makan sehat, tidur cukup, dan tetap aktif lebih baik daripada mengikuti aksi kesehatan meragukan di media sosial. Dan satu hal lagi yang penting untuk diingat adalah pada suatu titik, penurunan testosteron seiring bertambahnya usia adalah hal yang benar-benar alami. Biasanya terjadi saat usia paruh baya. Kamu akan lebih mengenal diri tanpa perlu memaksakan perkembangan.
Badan Pengawas Obat dan Makanan, Food and Drug Administration, telah sangat tegas memperingatkan orang-orang agar tidak melakukan terapi penggantian testosteron untuk kadar testosteron rendah yang disebabkan oleh penuaan alami. Itu karena bagi sebagian pria, semakin tua mereka, semakin tinggi risiko infus testosteron tersebut bisa membuat mereka berisiko terkena stroke atau bahkan serangan jantung. Tak ada yang peduli seberapa jantan kamu setelah meninggal, jadi lebih baik hargai hal baik yang kamu miliki sekarang. Sekarang, coba lihat fakta paling aneh tentang tubuh pria atau tonton ini sebagai gantinya.